Pemirsa, terdakwa perkara fatwa MA Joko Chandra, Pinangki Sirna Malasari menangis di persidangan. Air mata Pinangki berderai saat mendengar kesaksian suaminya. Air mata terdakwa perkara pengurusan fatwa MA, Pinangki Sirna Malasari tak terbendung saat duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Jakarta. Pinangki menangis saat mendengar kesaksian suaminya, AKBP Napi Tupulu Yogi Yusuf, yang menceritakan kondisi pernikahannya tak lagi harmonis sejak 2019. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum menggali keterangan apakah suaminya mengetahui aktivitas pekerjaan Pinangki, terutama dalam menangani kasus Joko Chandra. Persidangan ini, selain bertemu dengan sebagai buronan, apakah ada hal lain yang diceritakan terdakwa kepada saudara? Saudara kan sebagai seorang polisi, bagaimanapun sebagai seorang suami kan curhat dalam keadaan suka dan duka, apalagi karena sekarang permasalahannya sampai ke kursi. Ada nggak diceritakan saudara terdakwa kepada saudara? Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menolak eksepsi terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Jaksa penuntut umum juga meminta persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Irjen Napoleon dan melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan saksi. Dalam eksepsi, kuasa hukum menyatakan dakwaan kurang lengkap. Selain itu, majelis hakim pun tidak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Napoleon. Kita ke informasi selanjutnya. Hujan deras menyebabkan banjir di Pacitan, Jawa Timur. Air sungai meluap dan mengenangi rumah warga, hingga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, jembatan penghubung antar desa juga putus diterjang banjir. Inilah video amatir detik-detik jembatan penghubung antar desa putus diterjang banjir. Jembatan menghubungkan desa Banjarrejo dan Punjung, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, Jawa Timur. Akibatnya jalur penghubung warga antar dua desa putus. Akibat robohnya jembatan membuat jalur penghubung warga yang terputus, intensitas hujan yang tinggi pun mengakibatkan aliran air sungai meluap hingga mengakibatkan banjir rumah warga. Ini jembatan pojok. Banjir ini terjadi setelah hujan deras turun lebih dari 3 jam. Tingginya curah hujan menyebabkan sungai tak mampu menampung air dan meluap. Selain menerjang jembatan, air juga menggenangi rumah warga. Ketinggian air mencapai 1 meter di dalam rumah. Sejumlah kawasan terendam banjir, yakni Dusun Padi, Purwosari, dan Dusun Wetih yang berada di desa Purwo Asri, Kecamatan Kebon Agung, Pacitan, Jawa Timur. Warga yang rumahnya tergenang kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tempat pengungsian 15 kakak. Pemirsa, seringkali tabungan di bank ini kurang dilirik oleh masyarakat. Meski aman, masyarakat enggan menabung karena bunga yang rendah. MNC Bank memberikan penawaran tabungan yang aman, tetapi juga memberi nilai lebih bagi masyarakat dan nasabah dengan beragam hadiah menarik hingga miliaran rupiah. Mau tahu seperti apa? Berikut liputannya. Siapa sih di zaman now yang tidak memiliki tabungan di bank? Pasti hampir semua orang memiliki tabungan, apalagi di zaman serba digital ini. Nah, MNC Bank memiliki tabungan yang menarik buat pemirsa di rumah. Namanya tabungan dahsyat. Selain terproteksi dengan baik, tabungan ini juga diperkuat dengan kehadiran aplikasi Motion dari MNC Bank yang merupakan integrated banking solution. Tabungan dahsyat memiliki program berhadiah hingga miliaran rupiah yang akan diundi berupa e-voucher, smartphone, dan hadiah utama berupa mobil mewah. Dahsyat bukan? Hadiah utamanya berupa 1 mobil Alphard, kemudian 3 Avanza Veloz, kemudian ada iPhone 12 Pro Max, kemudian juga ratusan e-voucher yang masing-masing nilainya 10 juta rupiah. Jangan lupa kepada para nasabah dan calon nasabah MNC Bank untuk memantau Instagram MNC Bank @official_MNC_Bank, di mana nanti kepada 3 peserta yang beruntung itu disediakan Rp600.000, jadi satu orang akan mendapatkan kurang lebih Rp200.000 berupa saldo di spin. Nah, jangan lupa
Ayo buruan nabung di MNC Bank dan rebut hadiah menariknya. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka kasus ujaran kebencian Sugi Nur Raharja alias Gus Nur dan tersangka kasus hoaks Undang-Undang Cipta Kerja Jumhur Hidayat dinyatakan positif COVID-19. Informasi selengkapnya hadir usai jeda berikut.